di antara kami yang ada di depan ini. Yang di sebelah kiri saya Pak Indra M. Adnan, beliau sebagai Ketua Pengprov PSSI Riau, ya, pengurus provinsi PSSI Riau, ya, sebagai ketua, ya. Kemudian Pak sebelah beliau lagi Pak Edi Maulidi, ya, Ketua Pengprov PSSI Kepri, yang sebelah kiri beliau. Kemudian sebelahnya lagi Pak Tommy Winat Yonata, Sekum ISP Purworejo. Kemudian sebelahnya Pak Coking S. Sake, Sekum Pengprov PSSI Sumatera Utara. Kemudian yang sebelah kanan saya Pak Sabarudin Labamba, Ketua Pengprov PSSI Sultra, ya. Ada satu lagi yang sedang kita tunggu dalam perjalanan, yaitu Bapak Iqbal, ya, Ketua Pengprov PSSI Maluku Utara, yang ada namanya di sana. Kemudian saya sendiri sebagai Wakil Ketua PSGL Gaya Luas dari Aceh. Saudara-saudara sekalian, dalam menyikapi isu-isu yang berkembang akhir-akhir ini di daerah, kami beberapa pengurus klub dan pengprov di daerah merasa terpanggil untuk menyampaikan sesuatu yang barangkali bisa meluruskan, ya, persepsi dan pandangan-pandangan tentang informasi yang berkembang itu. Namun karena keterbatasan waktu, yang dapat hadir ke Jakarta hari ini aja beberapa orang, tetapi by phone, ya, beberapa teman-teman pemilik suara itu sudah kita hubungi. Sebentar lagi akan disampaikan satu sikap, satu pernyataan dari kelompok pemilik suara ini untuk didengarkan kepada semua pencinta bola, pada seluruh masyarakat Indonesia, agar ada kejelasan tentang persoalan-persoalan yang selama ini mungkin agak kurang jelas. Maka untuk selanjutnya kami persilakan kepada Pak Indra untuk menyampaikan pernyataan ini. Ya, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya mohon maaf karena saya diminta sebagai juru bicara dari teman-teman pemilik suara yang kami sebut dengan Forum Pemilik Suara PSSI. Sebelum saya membacakan pokok-pokok pikiran atau semacam statement, pertama kami tentunya ingin menjelaskan dulu dasar pemikiran kami sehingga tercetus forum ini. Pertama adalah kita melihat perkembangan kekinian di mana persoalan PSSI bukan makin membaik, tetapi justru makin tidak menentu. Yang kedua adalah PSSI adalah milik bangsa, milik rakyat. Kita melihat di mana bukti milik rakyat, milik bangsa itu adalah kita melihat respon masyarakat terhadap persoalan PSSI, baik itu melalui demo-demo di pusat maupun demo-demo di daerah. Juga sikap positif yang diberikan oleh pemerintah terhadap persoalan PSSI. Yang ketiga, kita juga menyadari baik itu agenda nasional maupun agenda daerah, hari ini masih banyak agenda-agenda PSSI, baik agenda nasional maupun daerah, yang menunggu untuk kita lakukan. Karena persoalan-persoalan inilah maka kami sebagai pemilik suara sah dalam Kongres PSSI ingin mensikapi persoalan ini, sehingga kami menyebut forum inilah forum pemilik suara. Izinkan saya untuk membacanya. Kami adalah pemilik suara yang sah dalam Kongres PSSI 2011 dan mewakili pemilik suara lain yang segaris dengan perjuangan ini. Kami menamakan diri Forum Pemilik Suara PSSI. Kalau kita singkat FPSP, tapi singkatan itu tidak perlu, bagi kami adalah forumnya ini, yang hingga hari ini masih mempercayai PSSI sebagai pelaksana kongres.
Untuk hal itu kami sampaikan beberapa pandangan dan sikap kami. Pertama, Kongres PSSI harus dilaksanakan oleh badan resmi PSSI sendiri, bukan oleh badan lain yang mengklaim mendapatkan mandat dari pemilik suara PSSI. Aturan yang digunakan untuk kongres itu adalah statuta resmi PSSI yang sudah disahkan oleh Kongres PSSI itu sendiri dan FIFA. Selama tak ada perubahan resmi atas statuta itu yang berdasarkan mekanisme dan prosedur resmi, maka statuta PSSI saat ini masih menjadi pedoman resmi. Kedua, kami menolak badan lain dari di luar PSSI untuk mengambil alih tugas resmi PSSI seperti dalam pelaksanaan kongres. Ketiga, kami menolak segala macam bentuk intervensi pemerintah terhadap PSSI karena hal itu memang bertentangan dengan statuta FIFA. Intervensi itu justru akan mengundang konflik politik, konflik sosial yang akan lebih luas. Di era reformasi tentunya kita ingin keterbukaan. Seperti sekarang, intervensi pemerintah menjadi tradisi buruk, gas governance ini tidak sehat dan tidak perlu. Keempat, setiap warga negara Indonesia berhak mencalonkan diri menjadi ketua umum PSSI sejauh memenuhi kriteria statuta, dan menghalangi seseorang untuk menjadi ketua umum bukan saja bertentangan dengan statuta, tapi juga bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Yang bisa menggugurkan pencalonan seseorang hanyalah aturan di dalam statuta itu sendiri, bukan hal lain. Kelima, jika terjadi perbedaan pandangan mengenai aturan, mekanisme, prosedur di dalam kongres, maka kita akan kembali pada statuta dan FIFA. Tentunya kongres adalah institusi yang tertinggi dalam organisasi ini. Semua bisa kita bicarakan di dalam kongres. Silakan, mungkin ini pernyataan, jika ada dialog dan pertanyaan untuk penjelasan ini, kami persilakan.